お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita light novel dari Bleach, di mana pada akhir chapter 5 kemarin kita diperlihatkan dengan sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan. Saat itu, tanpa ada peringatan apapun, tiba-tiba saja dua orang Arrancar berbeda yang dulu pernah menjabat julukan Espada telah menyusup ke dalam Seiretei. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Melanjutkan cerita yang kemarin, saat ini di dalam ruangan Litbang, ledakan besar yang diciptakan penyusup mirip Zayal saat itu berhasil membuat beberapa peneliti di sana terluka. Situasi ini pun kemudian dimanfaatkan penyusup tersebut untuk mendekat ke arah tabung yang berisikan jasad Zayal. Sambil tertawa puas, dia lalu mengatakan bahwa tujuannya kemari adalah untuk mengambil jasad tersebut guna melakukan penggabungan dengannya. Akan tetapi di saat dirinya mencoba menyentuh jasad Zayal, rupanya penggabungan yang diharapkan tidak terjadi sama sekali. Menyadari ada yang tidak beres dengan tubuh Zayal, wajah penyusup itu pun mulai dipenuhi kekesalan. Dengan sangat marah, dia lalu menyalahkan sosok Mayuri yang dianggapnya telah melakukan sesuatu pada jasad tersebut. Dan kini untuk melampiaskan kekesalannya itu, dia pun hendak menghabisi para peneliti di sana. Namun dalam seketika, tiba-tiba saja dirinya merasakan ada sebuah Reiatsu besar yang sedang menuju ke arahnya. Reiatsu ini diketahui milik Kenpachi Zaraki, orang yang dulu telah mengalahkan Espada nomor 5 Noitra Gilga. Usut punya usut, rupanya ledakan yang dibuat Zayal sebelumnya telah memancing perhatian Zaraki untuk datang ke tempat itu. Dan kini merasa ada ancaman yang datang ke arahnya, sang penyusup itu pun kemudian memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Dalam keputusannya ini, dia juga turut membawa jasad Zayal, sebelum akhirnya pergi dengan cara menghilang seketika, persis seperti yang dilakukan oleh perempuan misterius di kota Karakura. 30 menit kemudian, Mayuri yang sidangnya ditunda karena kejadian ini, kini telah tiba di TKP. Setelah menanyakan kejadian lengkapnya kepada para peneliti, Mayuri pun nampak mengetahui sesuatu. Tapi dilihat dari wajahnya, sepertinya hal ini tidak begitu menyenangkan baginya. Well, sedikit informasi mengenai jasad Zayal. Memang sudah kita ketahui kalau makhluk sejenis Hollow atau Arrancar biasanya akan langsung lenyap setelah tewas. Namun dalam kasus ini, Mayuri telah melakukan sesuatu pada tubuh Zayal sehingga tubuhnya itu masih bisa berada dalam bentuk fisik. Dan mungkin saja karena ulah Mayuri ini, penyusup yang mirip Zayal tadi tidak bisa melakukan penggabungan dengan tubuh asli Zayal. Lalu mengenai sosok penyusup tersebut, kita bisa asumsikan kalau dia merupakan bagian dari sosok Zayal. Bisa bagian jiwanya, kekuatannya, atau bisa juga otaknya. Karena secara kita tahu, sama seperti halnya Mayuri, Zayal adalah seorang ilmuwan yang sangat senang memodifikasi tubuhnya sendiri. Kita berpindah ke tempat lain, masih di dalam Seiretei, tepatnya di Ugendo, sebuah tempat yang biasa dihabiskan Ukitake untuk meredakan penyakit paru-parunya. Pada saat itu, Kyoraku yang tengah berjalan di depan pintu masuk, tiba-tiba saja dikejutkan dengan munculnya seorang perempuan misterius di sana. Dari reatsunya, Kyoraku menyadari bahwa perempuan ini adalah sesosok Arrancar. Dengan sangat hati-hati, dia pun lalu mencoba menyapa perempuan tersebut secara halus. Di sisi lain, sang perempuan yang terkejut akan sapaan Kyoraku kemudian langsung bergegas pergi dan menghilang. Namun sebelum dapat menghilang sepenuhnya, perempuan itu sempat bertanya pada Kyoraku apakah Kyoraku ini dulunya adalah teman Kuroyashiki. Mendengar pertanyaan tersebut, sontak membuat Kyoraku pun terkejut. Bagaimana tidak, pertanyaan ini seketika mengingatkannya kembali pada sosok Kuroyashiki, terutama pada peristiwa yang terjadi 250 tahun yang lalu, di mana Kuroyashiki berhasil terbunuh oleh seseorang yang kini dicap sebagai kriminal. Karena hal ini, Kyoraku pun mulai merasakan suatu firasat yang buruk. Dari sini, kita kembali mendapatkan sebuah clue bahwa perempuan misterius ini rupanya mengenal sosok Kyoraku dan Kuroyashiki.
yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan ini telah hidup sejak 250 tahun yang lalu. Sementara itu, di gerbang utara Seiretei, beberapa Shinigami tampak tengah terlibat bentrokan dengan para Pikaro. Dalam pertarungan itu, para Shinigami dibuat keheranan, karena meski para Pikaro berhasil ditumbangkan ke tanah, tapi mereka masih dapat bangkit kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Pertarungan pun akhirnya berakhir setelah para Pikaro memutuskan untuk segera pergi dari sana. Mereka sadar bahwa Reiatsu perempuan bertopeng yang mereka cari kini sudah tidak berada di Seiretei lagi. Sedikit bergeser ke tempat lain, yaitu ke dalam penjara bawah tanah Muken. Saat itu, seorang tahanan yang kita kenal bernama Sasuke Aizen tengah dikurung dengan berbagai segel yang mengikat tubuhnya. Namun saat itu, entah mengapa, segel yang menyegel mulut, telinga, dan sebelah matanya tiba-tiba saja terlepas. Setelah diamati, rupanya hal tersebut adalah ulah dari seorang yang baru saja tiba di hadapannya. Dengan sangat rendah hati, Aizen pun langsung berterima kasih sekaligus menyapa sosok tersebut. Dia begitu paham kalau orang yang telah melepas sebagian segelnya itu adalah tahanan senior yang dia kenal sebagai Kenpachi Azashiro, sang pemegang gelar Kenpachi ke-8. Di sisi lain, Azashiro yang entah bagaimana bisa berada di sana saat itu mulai mengutarakan keperluannya. Dengan sikapnya yang dingin, dia rupanya ingin bertanya suatu hal penting kepada Aizen. Mendengar hal itu, sambil tersenyum, Aizen pun bertanya tentang apa yang ingin ditanyakan Azashiro. Karena sejauh yang Aizen tahu, dengan kemampuan Azashiro yang melampaui Kyoka Suigetsu, seharusnya Azashiro lebih mengetahui segala hal yang terjadi di Seiretei. Sementara itu, Urozakuro yang berada di belakang Azashiro sontak tertawa mendengar ucapan Aizen. Dia masih ingat betul saat di mana Azashiro pernah mematahkan Kyoka Suigetsu hanya dalam waktu 2 hari saja. Di sisi lain, tanpa mempedulikan Urozakuro di belakangnya, Azashiro kemudian mengungkapkan bahwa saat ini dirinya tengah membutuhkan informasi terkait segala hal yang terjadi di luar Seiretei, termasuk bagaimana Aizen bisa dikalahkan oleh Ichigo. Karena tadinya berdasarkan analisanya sendiri, Azashiro menebak kalau Aizen kemungkinan besar akan dihentikan oleh para anggota Divisi 0. Oleh karena itu, dirinya pun sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu di dunia manusia. Kemudian, seiring berjalannya waktu, setelah Aizen membeberkan semua informasi yang dia butuhkan, Azashiro pun seketika menghilang dengan cara menyatu dengan angin. Sementara Aizen yang melihat hal itu nampak tersenyum. Dia penasaran tentang apa yang akan dilakukan Azashiro setelah ini. Well, dari pertemuan tersebut kita disuguhkan dengan satu pertanyaan, yaitu tentang bagaimana cara Azashiro bisa sampai menjumpai Aizen di selnya. Jika melihat dari caranya menghilang tadi, kemungkinannya Azashiro memiliki kemampuan untuk menyatu dengan angin, yang mana hal ini memungkinkan Azashiro dapat berpindah tempat kemanapun yang dia mau. Satu hari setelah peristiwa penyerangan Pikaro terhadap Soul Society, seorang pahlawan bernama Don Kanonji kala itu tengah berkeliling di kota Karakura. Dengan mengendarai mobil pribadinya pagi itu, dia sedang mencari sosok perempuan misterius yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Tadinya dia berencana ingin mengajak beberapa orang yang ingin dia jadikan sebagai rekan. Namun sayang, Ichigo yang dia anggap sebagai murid nomor satunya saat itu sedang tidak berada di rumahnya. Karena hal itu, Don Kanonji pun segera pergi ke kediaman Urahara untuk mengajak Jinta dan Ururu, yang mana mereka berdua ini diketahui sempat menjadi bagian dari grup pahlawan bernama Karakura Riser bersama Don Kanonji. Tapi sayangnya, karena Urahara yang merupakan atasan mereka sedang pergi ke suatu tempat, Jinta dan Ururu pun tidak bisa menerima ajakan Don Kanonji karena harus menjaga toko. Kita tahu Don Kanonji memang bukanlah sosok yang kuat. Dia tidak bisa bertarung seperti Ichigo, apalagi menggunakan teknik Kido seperti Shinigami. Yang dia miliki adalah kemampuan untuk dapat melihat dan merasakan keberadaan roh serta Hollow. Bahkan Don Kanonji juga bisa merasakan keberadaan Hollow meski dalam jarak 30 km. Sebuah kemampuan yang cukup luar biasa jika dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Next, kita pindah ke tempat lain, tepatnya di depan sebuah tempat perbelanjaan.
Saat itu Ishida yang sedang berjalan di sana terlihat tengah menelpon Orihime. Melalui sambungan teleponnya diketahui kalau Orihime saat itu tengah berada di luar kota untuk mendukung teman sekelasnya Arisawa yang ikut dalam sebuah turnamen. Dalam percakapan itu juga diketahui kalau Ishida dan Orihime sedikit khawatir dengan Reiatsu Arrancar yang tiba-tiba mereka rasakan kemarin malam. Kejadian yang mereka maksud di sini adalah saat para Pikaro muncul di dunia manusia dan bertemu dengan Don Kanonji. Namun karena mereka berdua belum mengetahui kejadian sebenarnya, baik Ishida maupun Orihime, keduanya kini masih dilanda penasaran dan kekhawatiran. Kemudian setelah percakapan mereka selesai, secara seketika Ishida nampak begitu murung. Ada hal berbeda dari fenomena yang sekarang ini dia hadapi. Biasanya jika ada hal-hal janggal seperti ini, dia akan langsung berdiskusi dengan teman dekatnya yaitu Ichigo. Tapi saat ini hal itu tidak bisa dia lakukan karena sekarang Ichigo sudah kehilangan kekuatannya. Bahkan untuk hanya sekedar melihat roh saja, Ichigo sudah tidak mampu lagi. Dengan keadaan seperti itu, Ishida pun sangat merasa kasihan kepada Ichigo karena dulu dirinya pernah mengalami hal yang serupa. Ishida tahu persis dengan apa yang dirasakan oleh Ichigo saat ini. Rasa kecewa, kesal, sedih, merasa tak berguna, semuanya berkumpul menjadi satu. Apalagi dengan adanya fenomena aneh akhir-akhir ini, sudah pasti Ichigo akan semakin dibuat penasaran dan semakin tak tahan untuk mencari tahu. Namun apa daya, Ishida hanyalah seorang Quincy biasa. Dia tidak bisa membantu Ichigo untuk mengembalikan kekuatan Shinigaminya. Kita kembali lagi ke tempat di mana Don Kanonji berada. Saat itu, setelah beberapa jam berlalu, ketika mengendarai mobil mewahnya, Don Kanonji merasakan ada banyak sekali benang reishi yang bertebaran di seluruh kota. Dia tidak tahu apakah benang ini berbahaya atau tidak. Yang dia tahu saat itu dirinya harus memastikan hal tersebut. Tanpa berpikir panjang, Don Kanonji langsung bergegas menuju sebuah bangunan bekas rumah sakit yang disinyalir sebagai pusat dari benang-benang tersebut. Setelah sampai di sana, dia pun segera berlari menuju ke atap. Dalam perjalanan ke atas, Don Kanonji sempat mengira bahwa penyebab dari adanya benang-benang ini adalah holo berwujud laba-laba raksasa yang mengerikan. Tapi setelah dia sampai ke atap, ternyata yang dia temukan di sana adalah seorang perempuan yang mengenakan sebuah topeng tengkorak di separuh wajahnya. Ya, tidak salah lagi, perempuan ini adalah perempuan misterius yang sedang dia cari. Di sini Don Kanonji pun akhirnya tahu bahwa dari pancaran reatsunya, perempuan ini merupakan makhluk sejenis hollow. Namun ada hal lain yang juga sedikit mengalihkan perhatiannya saat itu. Melalui tatapan matanya, Don Kanonji menyadari kalau perempuan ini tampaknya tengah dilanda oleh kesedihan dan kesepian. Lalu seakan jiwa kepahlawanannya memanggil, dengan percaya diri Don Kanonji langsung menyapa perempuan itu dengan seruan "Spirits are forever with you". Sebuah teriakan yang dia percaya sebagai kata-kata pembakar semangat. Well, teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui kelanjutan dari cerita ini. Kira-kira apakah yang akan dilakukan Don Kanonji setelah bertemu dengan perempuan misterius yang dia cari? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.